ini contoh salah satu entrepreneur Indonesia, pemuda Salatiga, ya, yang sudah berhasil menjadi entrepreneur atau teknopreneur boleh ya dibilang dalam permesinan. Ya, dia menang di lomba desain komponen jet. Nah, orang-orang seperti ini yang harusnya yang Anda tiru, ya. Anda ke depannya harus seperti beliau, ya, punya perusahaan yang kita lihat bisa mendesain banyak hal. Jadi awalnya kita cuman modalnya ya modal sedikit uang, sedikit nekat, sedikit gila, Mbak. Jadi we would like to prove that walaupun saya dan teman-teman ini kebanyakan SMK, kita tetap bisa jadi manfaat gitu untuk dunia gitu. Jadi, makanya kita buat Bitek itu awalnya susah banget, maksudnya ya nggak banget nih, nggak banget sih, susah lah pokoknya kita harus banyak sekali belajar, kita harus mengorbankan waktu tidur, waktu hangout gitu untuk belajar, untuk menerima proyek yang kadang kita belum tahu, tapi kita dikasih kesempatan untuk belajar sama klien gitu. Dari situ terus berlanjut gitu sampai sekarang. Awalnya 2009 saya sendiri sama adik, namanya Ari Kurniawan. Setelah itu kita growth terus sampai sekarang kita ada 20-an lah anggota tim kita gitu. Untuk project so far worldwide kita udah melayani lebih dari 150 klien dari 300 project, lebih dari 30 negara itu klien. 98% dari project kita jadi klien global gitu, jadi bukan dari Indonesia. Kalau proyek yang paling menarik itu kita desain pesawat ultralight, jadi pesawat ringan 1-2 penumpang gitu untuk berbagai macam tujuan, misal ada yang untuk menyemprot hama di ladang-ladang jagung gitu, ada yang untuk research, terus ada yang untuk sport juga, light sport aircraft kita juga desain. Itu yang paling berkesan karena itu pertama kali kita desain aircraft, kita harus belajar nggak tidur, sedikit sekali tidur selama berbulan-bulan karena kita harus tahu semua tentang aviation, kita harus tahu standarisasi di US sana, FAA kayak gimana standarisasinya agar pesawat yang kita desain bisa distandarisasi selanjutnya dijual. Jadi banyak sekali yang harus kita pelajari dan itu sangat very challenging. Dan untuk LSA itu klien kami minta pesawat yang bisa ngelup gitu, ngelup itu muter kayak gini balik. Cuman engine-nya nggak boleh lebih dari 36 horsepower gitu. Setelah kita riset, kita akal-akalin sayapnya gitu, tanpa meninggikan stall speed itu yang benar-benar fokus di situ. Salah satu senior engineer kita namanya Mas Sudimen. Setelah 2 bulan track di software CFD gitu, alhamdulillah prototipe-nya bisa ngelup pula gitu. Total kita cuma punya waktu 9 bulan untuk desain satu model itu. Jadi kita zero nggak tahu apa-apa, alhamdulillah kita nggak terlambat satu detik pun untuk
selesaikan event itu semua sesuai schedule termasuk notifikasi, dan jadi pengalaman dan sekaligus ilmu yang menarik untuk kami. Challenge kita juga ikut lagi kemarin tahun 2017, kita ikut lagi karena proyeknya seru. Kita pengen buktiin kalau sebenarnya bisa, mungkin nanti kita bisa save life gitu, kita bisa menyelamatkan nyawa manusia, which is sangat-sangat berharga gitu, atau mungkin ada orang yang hilang di gunung atau gimana lah, pokoknya agar bisa jadi manfaat teknologinya, agar bisa jadi manfaat untuk semuanya gitu, dan nggak boleh mahal gitu, nggak boleh mahal, itu kan PR-nya sangat banyak, dan itu yang kita riset yang sekarang. Ya, itu salah satu contoh Mas Arfian yang sudah berhasil ya mengembangkan sebuah perusahaan, malah kliennya semua orang luar negeri, hampir 98% orang dari luar negeri. Yang dia jual kebanyakan kan desain, ya. Jadi Anda pun bisa melakukan hal yang sama, apalagi dia bukan orang aeronautika, ya, bukan orang dirgantara. Jadi harus mempelajari banyak tuh pada saat dia dapat proyekan tentang UAV pesawat, ya. Nah, saya harap Anda juga seperti Arfian bisa menciptakan banyak inovasi-inovasi ya yang bisa dijual. Sampai udah pernah diwawancara sama Mata Najwa juga ya. Nah, selain Arfian, masih banyak sebenarnya contoh-contoh rekan-rekan kita di penerbangan di dunia antariksa, dirgantara, yang telah mempunyai perusahaan. Ini yang perusahaan di Bandung juga ya buat autopilot sendiri ya yang sudah dijual ke beberapa perusahaan juga. Ini ada websitenya enrollsystem.com. Ini kita lihat sedikit tentang perusahaan ini. Perkembangan teknologi drone saat ini semakin maju dan inovatif. Salah satunya yang dikembangkan PT Enroll System Indonesia di Bandung, startup binaan program calon perusahaan pemula berbasis teknologi atau CPBBT Kemeristek BRIN yang mengembangkan drone menjadi perangkat pertahanan keamanan berbasis autopilot. Melalui program inkubasi bisnis teknologi atau IBT tahun 2017, kelompok anak muda alumni ITB ini mengembangkan drone yang memiliki kemampuan membawa kamera pengintai, senjata senapan, membawa hulu ledak bom, hingga sebagai alat bunuh diri atau kamikaze. Menariknya lagi, pengendalian drone ini sudah menggunakan autopilot yang bisa dikendalikan dengan sistem aplikasi buatan sendiri. Pesawat bisa diarahkan melalui target yang diinginkan seakan pengguna memainkan aplikasi game pertempuran. Tak heran, perusahaan rintisan ini saat ini digandeng beberapa lembaga pemerintah di bidang pertahanan keamanan, seperti Kementerian Pertahanan Keamanan, Bakamla, TNI, Kepolisian, dan lainnya. Selain itu, drone canggih buatan anak bangsa ini juga digunakan sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan untuk pemotretan lahan dan mendeteksi kebocoran pipa di tengah hutan. Pada tahun 2017, kami melalui program IBT, Inkubasi Bisnis Teknologi, mendapatkan funding untuk mengembangkan sistem autopilot. Sistem autopilot untuk target drone pada awalnya. Ini adalah sistem autopilot yang sudah kami kembangkan, ya, kami buat dan kami gunakan di drone-drone yang kami deliver. Drone ini menggunakan EDF atau Electric Ducted Fan, kecepatannya dapat mencapai 250 km per jam. Sistem autopilotnya juga sudah menggunakan
enroll pilot. Drone ini rencananya akan dipasangkan amunisi sekitar 800 gram dengan hitting speed 250 km per jam, berat maksimalnya 2,8 kg sampai 3 kg. Drone ini digunakan untuk kamikaze, artinya dia akan bunuh diri gitu ya. Kita akan menentukan waypoint-nya, kemudian dia akan dilengkapi oleh kamera, dimasukkan target yang ingin dihancurkan, dan drone ini akan terbang berkelompok. Jadi bukan satu drone saja, tapi ada beberapa drone yang terbang. Jadi deterrent efeknya sangat tinggi. Nah, kedepannya kita akan menggunakan drone-drone ini, mengintegrasikan drone-drone ini dengan sistem yang ada di darat juga untuk BMS namanya, yaitu Battle Management System. Battle Management System itu adalah sebuah sistem yang modern dalam pertempuran modern. Di situ pasukan bisa dimonitor pergerakannya di Puskodal, ya, Pusat Komando dan Pengendalian, berikut juga dengan vehicle-vehicle-nya, berikut dia targetnya apa misinya. Misalnya dia punya target ini harus dihancurkan, di mana saja dia pergerakannya, apakah betul arahnya ke sana, berapa kemampuan yang dimiliki sama dia, nanti ada dalam sistem BMS, dan itu semua dielaborasi menggunakan artificial intelligence. Ujung-ujungnya menjadi decision. Decisionnya A, B, C, D sampai Z, apalagi lah banyak banget. Nanti dari decision itu tidak harus juga sebenarnya manusia lagi yang menentukan, bisa juga mesin yang menentukan gitu. Tapi itu semua berdasarkan algoritma artificial intelligence. Ya, itu contoh perusahaan di Bandung juga yang sudah membuat autopilot sendiri, ya, perusahaan startup. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jika kedepannya kita menggunakan semua autopilot nih, Pak, untuk mengontrol atau memprediksi atau mengurangi out of control-nya gimana ya, Pak? Soalnya kan banyak juga nih kejadian ketika menggunakan autopilot malah jadi out of control, Pak. Di luar batas kendali. Nah, itu gimana ya, Pak? Maksudnya di luar batas kendali, kenapa error gitu flight control-nya? Iya, jadi misalkan contoh kayak misalkan dari Bali autopilot ke Jakarta gitu, tiba-tiba autopilotnya rusak dan di dalam kokpit itu nggak ada pilot yang mengendalikan secara langsung. Itu gimana, Pak? Kan membahayakan juga buat penumpang dan orang di bawah ketika berlalu lalang pada saat pesawat jatuh misalkan, Pak. Gimana itu, Pak? Semua pesawat terbang, apalagi ya kalau udah ada penumpang ya, pasti melalui tes-tes dan pasti melalui airworthiness, kelayakan ya sebelum dia bisa terbang. Jadi kita nggak usah susah-susah. Kalau secara kelayakan belum layak terbang, tidak akan punya izin dia untuk bisa terbang. Jadi ya selama teknologi itu masih belum mature, belum dewasa, ya tidak akan bisa terbang. Tapi kalau Anda sudah lihat itu diterbang dan ada orang, berarti kan sudah dapat izin. Berarti ya sudah bagus sistemnya. Jadi tugas kita hanyalah bagaimana menyiapkan secara teknis bahwa sistem itu aman. Kalau secara teknis ya pasti autopilot itu nggak satu, Mas. Pasti 2 atau 3 redundant system. Jadi kalau sistem satu fail, gagal, ada sistem yang kedua yang take over. Kalau sistem yang kedua gagal, ada sistem yang ketiga. Jadi pasti bertahap seperti itu. Ya, itu yang namanya sistem autopilot. Sama dengan autopilot yang ada di mobil, ya Tesla. Kan dulu awal-awalnya orang skeptis, ya regulasi juga nggak memperizinkan, tapi kan perlu waktu. Nah sekarang sudah dapat izin, sudah 6 tahun ada di lapangan, jadi orang makin percaya dan makin sistemnya akan makin bagus. Nah sistem semacam itu perlu waktu untuk berkembang. Kalau menurut saya sekarang ini sistem autopilot semacam itu sudah mulai 75% sudah bisa dipercaya. Lebih aman daripada kalau disupirin sama manusia, ya karena manusia banyak kelemahannya. Jadi udah kita tunggu saja kapan
sistem itu bisa digunakan secara bawa penumpang gitu. Kalau buat udara pasti nunggu mobil. Orang sudah terbiasa dengan menggunakan mobil autopilot, nanti buat udara akan jauh lebih mudah masuknya. Kalau secara teknologi udah pintar-pintar, sudah banyak, ya. Ini ada satu perusahaan lagi juga di Jogja nih, PT Frogs, ya. Dia bikin taksi terbang. Kemarin baru diuji cobakan lagi, ya. Kita lihat perusahaannya, ini perusahaannya, kita lihat ujinya lah sedikit ya. Indonesia memiliki kondisi geografis serta bentang alam dengan karakteristik yang beragam. Sumber daya di sektor pertanian dan kelautan yang tersebar luas, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi hingga kemacetan di kota-kota besar yang parah. Belum lagi kebutuhan masyarakat yang mengharuskan segalanya serba cepat, tentunya menjadi permasalahan selama ini. Disinilah Pros ID hadir menjawab kebutuhan terkait permasalahan tersebut. Merespon era industri 4.0, di mana kebutuhan industri yang bertransformasi semakin canggih, Pros ID memiliki SDM yang berkompeten dalam pengembangan inovasi. Melalui divisi teknologi, dalam merancang desain dan prototipe produk, dibuat dengan memperhatikan fungsi, konsep, dan daya guna yang telah ditentukan. Sehingga ke depannya, inovasi baru terus berkembang. Untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien, divisi teknik kami bekerja dengan memperhatikan berbagai aspek, baik keamanan dan keselamatan, agar menghasilkan produk yang memenuhi standar. Dalam mencapai hasil tersebut, tim kami bekerja sesuai dengan target dan rencana yang terukur. Perencanaan serta riset yang matang juga tidak dikesampingkan dalam membangun inovasi. Dalam pengembangan teknologi aviasi, tim Frogs memperhatikan berbagai aspek, seperti mesin sebagai motor penggerak, material, aerodinamis, dan keseimbangan. Saat ini, sinergi tim Frogs dalam bekerja menghasilkan gebrakan baru membuat drone penumpang yang nantinya akan menjadi solusi atas kemacetan dan polusi udara. Dirancang dengan konsep alat transportasi masa depan yang eco-friendly, efektif, dan efisien, Pros ID melalui drone passenger mampu menjangkau beragam kondisi dan kebutuhan. Dalam mengembangkan teknologi aviasi, Pros ID juga telah menghasilkan produk lain untuk mengatasi masalah yang ada, seperti drone sprayer untuk membantu di bidang pertanian menuju Indonesia Smart Farming. Selain itu, Pros ID juga memiliki drone surveillance yang berguna untuk melakukan monitoring area yang juga dapat melakukan pemetaan. Kami yakin, dengan inovasi ini, Indonesia akan siap dalam menghadapi industri 4.0 di kancah internasional. Itu perusahaan yang ada di Jogja yang mengembangkan. Kita lihat tadi di Airbus itu ada mobility, ya. Jadi mereka sudah mulai siap-siap lah, ya, dengan pesawatnya. Ini ada contoh uji terbangnya. Ya, seperti apa tuh yang air mobility-nya yang sedang disiapkan? Frog 282 sebuah prototipe taksi drone yang tengah menjalani uji terbang. Uji coba Frog 282 ini dilakukan di Gelandut Gading, Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu pagi. Uji coba kali ini untuk melihat dan mengukur seberapa stabilnya Frog 282 ini dapat terbang dengan ataupun tidak dengan penumpang. Jadi karena ini uji terbang pertama, mungkin yang penting kita bisa melihat bahwa semua motornya berfungsi dan motornya cukup kuat untuk mengangkat wahananya. Tadi sempat terangkat beberapa sentimeter di atas tanah, cuma memang untuk kestabilan kita masih perlu menguji lagi.
Prok 282 dikembangkan oleh startup lokal bernama Prok Indonesia asal Bangunharjo Sewon, Bantul, Yogyakarta. Prok 282 mengusung konsep transportasi masa depan, memanfaatkan sumber tenaga terbarukan, yakni tenaga listrik dengan sistem kontrol otomatis. Prok 282 ini diklaim mampu menjadi sarana transportasi di masa depan, serta solusi menghindari kemacetan jalan, terlebih sebagai transportasi emergensi saat bencana alam. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Jadi sudah mulai banyak startup yang sekarang mulai melirik ya ke dunia air mobility.